peduli, amanah. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Sri dalam belajar IPA Asik. Kali ini kita akan membahas tentang zat dan perubahannya pada subtopik sifat larutan asam basa. Tujuannya adalah untuk mengetahui sifat larutan asam basa melalui kegiatan simulasi. Perhatikan gambar berikut sebelum kita melihat simulasi agar kita lebih jelas. Kita lihat dulu sifat-sifat dari asam, basa, dan garam. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana rasa dari gambar yang pertama ini, yaitu buah jeruk. Kemudian ini adalah cuka makan. Tentunya kalian sudah pernah merasakan, bukan? Bagaimana pula dengan gambar yang kedua ini, yaitu ini adalah sabun mandi, kemudian ini sabun cuci, ini adalah obat mah, yaitu Milanta dan Proma. Bagaimana rasa dari obat mah ini atau ketika kita tidak sengaja menelan sabun tadi. Demikian juga dengan gambar berikut, ini adalah garam dapur, gula pasir, dan air mineral. Bagaimana pula rasanya? Tentunya kalian sudah sering merasakan ini. Ya, ini gambar yang disebut dengan kertas lakmus. Supaya kita mengetahui sifat yang kedua. Yang pertama tadi rasanya, sekarang yang kedua bagaimana perubahan warna dari kertas lakmus itu terhadap asam, basa, dan garam. Ya, apa fungsi dari kertas lakmus? Ini adalah sifat dari larutan asam. Rasanya masam. Tadi kita lihat rasanya. Bila dalam air menghasilkan ion H+. Bila diuji dengan kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Ini adalah sifat asam. Kemudian sifat basa, rasanya pahit seperti sabun tadi. Kemudian memiliki ion OH-, pH di atas 7. Kalau kita pegang licin. Ya, ini adalah contohnya. Nah, tadi sifat yang pertama rasanya, kemudian dengan kertas lakmus, kalau asam memerahkan kertas lakmus, kalau basa membirukan, sedangkan kalau netral tidak mengubah kertas lakmus. Nah, sekarang bagaimana kekuatan asam basa itu? Apakah semua asam mempunyai kekuatan yang sama? Demikian juga basa. Bagaimana cara kita mengetahui sifat asam basa itu? Ya, ikuti simulasi berikut ini. Untuk mengetahui pH, perhatikan. Ini adalah alat peralatan untuk mengetahui bagaimana pH atau kekuatan asam. Ini adalah asid, pH antara 0 sampai 7, jadi kurang dari 7. Kemudian bersifat basa lebih dari 7 sampai 14. Ini nanti akan ditunjukkan ini. Kemudian ini adalah beberapa larutannya. Kita lihat sekarang. Kita akan mencoba larutan-larutan. Ya. Kemudian ini adalah air. Bersifat netral. Sekarang bagaimana pH dari air yang bersifat netral ini jika volumenya 0,5 liter. Kita lihat. Ternyata pH-nya 7. Ini bersifat netral. Jadi air ini bersifat netral menunjukkan pH 7. Sekarang kita coba. Kita tambahkan airnya. Misalnya kita tambah airnya. Ya, sampai 1 liter. Bagaimana? Berpengaruh apa enggak terhadap harga pH? Ternyata harga pH tetap 7. Ini artinya bahwa air ini bersifat netral. Ya, sekarang kalau kita kurangi airnya, tetapi kita tambah dengan larutan. Misalnya saya punya
orange juice ya. Nah, ternyata pH dari orange juice ini kalau kita lihat 3,5, kurang dari 7, dia bersifat asam. Sekarang kita tambah orange juice-nya, kita tambah ya. Apakah harga pH-nya berubah? Ternyata meskipun larutannya kita tambah, jika larutannya itu tetap, maka pH-nya juga berharga tetap. Sekarang kita coba larutan yang selanjutnya. Misalnya sabun ya, 0,5 liter. Kita lihat sekarang harga pH-nya. Ternyata harga pH-nya 10, bersifat basah karena lebih dari 7. Sekarang kita coba, kita tambahkan. Nah, perhatikan gambar pH-nya, nilai pH-nya tetap 10. Ini artinya bahwa air sabun tadi bersifat basah. Kita bisa mencoba larutan yang lain, misalnya soda. Ya, kita lihat, ini sifat asamnya semakin besar karena harga pH semakin kecil. Kalau ini kita tambah, ya, harga pH-nya tetap 2,5. Kalau dibandingkan dengan orange juice tadi, ternyata pH-nya lebih kecil soda ini. Ini artinya bahwa soda ini lebih asam. Ya, kita coba lihat lagi. Misalnya, ya, kita lihat. Nah, ini adalah asam yang ada di baterai, itu asam sulfat. Ternyata pH-nya 1. pH-nya sangat kecil, berarti sifat asamnya makin besar. Meskipun ini kita tambah, pH-nya tetap. Tetapi jika kita tambah air, maka pH akan naik. Artinya sifat keasamannya berkurang. Nah, inilah yang dimaksud dengan kekuatan asam itu. Jadi kalau asam di bawah 7 pH-nya, sedangkan basa di atas 7. Dengan yang netral pH-nya 7. Ya, ini kalau kita lihat berdasarkan kekuatan asam dan basa. Sekarang kita lihat. Ya, ini sama dengan tadi, tetapi kita bisa melihat bagaimana konsentrasi H+ dan OH-nya. Bahwa basa adalah mengandung ion OH- tadi, sedangkan asam mengandung ion H+. Nah, ini netral, berarti jumlah H+ dan OH-nya adalah sama. Kalau misalnya ini saya soda, ya, berarti ini harga H+-nya lebih besar daripada OH-, berarti bersifat asam karena kelebihan H+. Sebaliknya kalau tadi yang ya sabun, ya OH-nya naik, H+-nya turun. Ini berarti kelebihan OH-, maka dia bersifat basah. Ya, jadi ini adalah cara kita untuk mengetahui bagaimana asam basa itu kalau dilihat dengan kekuatan pH-nya atau dilihat dari harga OH- dan H+. Ya, kita lihat sekarang. Nah, ini adalah OH- dan H+-nya. Kita bisa melihat pH-nya di sini. Ini adalah harga pH-nya misalnya. Ya. Sifat asam basa dapat dilihat berdasarkan yang pertama rasanya. Di mana untuk asam rasanya masam, basa rasanya pahit. Kemudian dilihat berdasarkan perubahan warna kertas lakmus. Untuk asam mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Untuk basa mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Kemudian yang ketiga berdasarkan harga pH, di mana asam memiliki harga pH di bawah 7. Semakin kecil harga pH, kekuatan asam makin besar. Kemudian basa memiliki harga pH di atas 7 sampai 14, semakin besar harga pH, maka sifat basanya makin besar.
Sementara untuk yang netral pH-nya 7. Yang keempat berdasarkan adanya ion H+ dan UH-. Semakin banyak ion H+, maka kekuatan asa makin besar. Sebaliknya, semakin banyak ion UH-, maka kekuatan basa semakin besar. Demikian tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.